Hai, di video ini kita akan mengupas tuntas kenapa Samsung bisa jadi raja smartphone. Smartphone, alat kecil ini telah menjadi pusat kehidupan kita. Dari berkomunikasi, bekerja, hingga liburan, semuanya berputar di layar kecil di tangan kita. Dan ketika kita berbicara tentang smartphone, ada satu nama yang selalu muncul di puncak, Samsung. Samsung bukan hanya pemimpin di dunia smartphone, mereka adalah raja yang tak tergantikan. Tapi apa yang membuat mereka berbeda? Apa rahasia mereka? Hari ini kita akan menjawabnya. Ini bukan sekedar tentang teknologi, ini adalah cerita tentang inovasi, visi, dan keberanian untuk menjadi nomor satu. Samsung lahir di Korea Selatan pada tahun 1938, jauh sebelum dunia mengenal istilah smartphone. Pendiri Samsung, Lee Byung-chul, memiliki mimpi sederhana, membangun perusahaan perdagangan. Tapi siapa yang menyangka perusahaan kecil yang menjual mie kering ini akan menjadi raksasa teknologi global. Langkah besar terjadi pada tahun 1969 ketika Samsung memulai perjalanannya di dunia elektronik. Mereka mulai dengan memproduksi televisi hitam putih. Namun, itu baru permulaan. Lee Byung-chul percaya bahwa teknologi adalah masa depan, dan dia berani mengambil resiko besar untuk memasuki industri ini. Dari awal, Samsung memiliki pola pikir yang unik. Mereka tidak hanya ingin ikut-ikutan, mereka ingin menciptakan sesuatu yang mengubah dunia. Itu adalah DNA mereka. Tahun 2010 adalah momen penting. Samsung meluncurkan Galaxy S, smartphone yang menjadi pesaing serius iPhone. Tapi ini bukan hanya soal bersaing. Samsung membawa sesuatu yang baru. Layar yang lebih besar, fitur yang lebih kaya, dan fleksibilitas sistem operasi Android. Kesuksesan Galaxy S menjadi awal dari dominasi Samsung di dunia smartphone. Mereka tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga pengalaman memikat pengguna. Samsung tidak pernah berhenti berinovasi. Dari layar AMOLED, kamera beresolusi tinggi, hingga teknologi ponsel lipat. Mereka selalu satu langkah di depan. Coba pikirkan, berapa banyak ponsel lain yang mampu menawarkan hal seperti Galaxy Note dengan S Pen-nya, atau Galaxy Fold yang benar-benar membuka babak baru dalam teknologi smartphone. Ini adalah bukti bahwa Samsung bukan hanya mengikuti tren, mereka menciptakannya. Di balik setiap produk Samsung, ada investasi besar dalam riset dan pengembangan. Faktanya, Samsung adalah salah satu perusahaan yang paling banyak menghabiskan dana untuk R&D di dunia, mencapai lebih dari 20 miliar setiap tahunnya. Paten-paten ini adalah bukti nyata dari inovasi yang mereka hasilkan. Contohnya layar AMOLED, teknologi kamera 108 megapiksel, dan baterai yang lebih efisien. Semuanya adalah hasil kerja keras tim riset Samsung. Dan jangan lupa, Samsung juga memimpin dalam pengembangan teknologi masa depan. Dari jaringan 6G hingga kecerdasan buatan, mereka selalu siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Namun, inovasi saja tidak cukup untuk menjadi nomor satu. Samsung juga memahami pentingnya mendekatkan diri dengan konsumen. Dengan strategi pemasaran yang kuat dan kehadiran di lebih dari 80 negara, mereka memastikan bahwa setiap orang dimanapun dapat merasakan produk mereka. Ini adalah alasan mengapa Samsung selalu berada di puncak pasar. Mereka tidak hanya fokus pada segmen premium, tetapi juga menyediakan pilihan untuk semua kalangan. Dari seri Galaxy A hingga Galaxy S Ultra. Di era modern, keberlanjutan adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Samsung telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan menggunakan material ramah lingkungan di produknya. Mereka juga meluncurkan program daur ulang untuk mengurangi limbah elektronik. Tahun 1938, seorang pria bernama Lee Byung-chul membuka toko kecil di Korea Selatan. Tidak menjual ponsel atau televisi, melainkan beras, mie, dan ikan kering. Tapi siapa sangka,
toko kecil ini akan berkembang menjadi raksasa teknologi yang mengubah dunia. Setelah Perang Dunia II, Korea Selatan masih miskin dan hancur akibat konflik. Namun, Lee Byung-chul punya visi besar. Ia mulai mengembangkan bisnisnya ke industri lain, gula, tekstil, dan bahan kimia. Pemerintah Korea melihat potensi Samsung dan mendukungnya untuk masuk ke industri yang lebih besar. Pada tahun 1969, Samsung memasuki dunia elektronik. Di dunia elektronik, ada satu raksasa yang mendominasi, Jepang. Samsung tahu bahwa jika ingin bertahan, mereka harus belajar, meniru, dan melampaui. Pada tahun 1983, Samsung mengambil keputusan berani masuk ke industri semikonduktor. Banyak yang meragukan langkah ini. Bahkan pejabat Korea sendiri menganggap ini gila. Tapi Lee Byung-chul percaya masa depan adalah chip komputer, dan ia benar. Tahun 1993, Samsung mengalami krisis. Produk mereka kalah bersaing dengan Jepang dan Amerika. Saat itu, pemimpin baru Samsung, Lee Kun-hee, mengambil langkah radikal. Ia mengatakan, "Ubah semuanya kecuali istri dan anak-anak kalian." Samsung mulai fokus pada kualitas, inovasi, dan branding global. Pada tahun 1999, Samsung meluncurkan ponsel pertama yang benar-benar kompetitif. Dari sini, Samsung mulai menantang dominasi Nokia, Motorola, dan bahkan Apple. Lalu datanglah tahun 2007, tahun yang mengubah segalanya. Apple merilis iPhone dan dunia ponsel berubah selamanya. Samsung tahu mereka harus bertindak cepat. Samsung terus berinovasi dan akhirnya berhasil mengungguli Apple dalam jumlah penjualan ponsel global. Kini, Samsung bukan hanya perusahaan ponsel. Mereka adalah pemimpin dunia dalam semikonduktor, layar OLED, televisi, dan bahkan kecerdasan buatan. Namun, tantangannya belum berakhir. Di satu sisi, mereka harus menghadapi Apple dan Google. Di sisi lain, China dengan merek-merek seperti Huawei dan Xiaomi mulai mengejar. Dari toko kecil di Korea hingga mendominasi dunia, Samsung adalah bukti bahwa visi besar, inovasi, dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Sejak era smartphone dimulai, dua raksasa teknologi ini selalu bersaing, Samsung dan iPhone. Satu berasal dari Korea Selatan, yang lainnya dari Silicon Valley. Keduanya menjanjikan inovasi, desain elegan, dan pengalaman pengguna yang tak tertandingi. Tapi, mana yang lebih baik? Mari kita telusuri. Semuanya dimulai tahun 2007, ketika Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama. Layar sentuh revolusioner, desain minimalis, dan antarmuka yang intuitif langsung mengubah dunia. 2 tahun kemudian, Samsung merespon dengan Galaxy S yang membawa Android ke panggung utama. Sejak saat itu, persaingan ini tak pernah berhenti. Samsung memposisikan diri sebagai pembuat pilihan, sementara iPhone menjadi simbol status dan kemewahan. Tapi, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Desain adalah salah satu medan pertempuran utama. iPhone dikenal dengan desainnya yang konsisten, aluminium premium, kaca belakang, dan notch yang ikonik. Sementara Samsung dengan layar melengkung dan bezel tipis selalu mencoba sesuatu yang baru. iPhone fokus pada kesederhanaan dan keabadian. Samsung di sisi lain lebih eksperimental. Mereka tidak takut mengambil risiko seperti layar lipat yang revolusioner. Tapi desain bukan hanya tentang estetika, bagaimana dengan kenyamanan pengguna? Di balik layar, iPhone menggunakan chipset buatan sendiri, A-series. Samsung di sisi lain bergantung pada Snapdragon atau Exynos. Hasilnya, iPhone sering unggul dalam efisiensi dan kecepatan, berkat integrasi hardware dan software yang sempurna. Tapi, Samsung tidak kalah. Dengan RAM yang lebih besar dan pendinginan canggih, mereka bisa menangani multitasking berat dengan baik. Jadi, mana yang lebih cepat? Tergantung kebutuhan Anda. Kamera adalah alasan utama banyak orang memilih smartphone. iPhone dikenal dengan warna natural dan stabilisasi video yang mumpuni.
Samsung di sisi lain menawarkan zoom, periscope, dan mode malam yang cemerlang. Jika Anda ingin hasil yang konsisten dan realistis, iPhone adalah pilihan. Tapi jika Anda suka bereksperimen dengan zoom dan efek, Samsung lebih menarik. Ekosistem adalah tempat iPhone benar-benar bersinar. Semua perangkat Apple terintegrasi dengan mulus. Samsung juga punya ekosistem yang kuat. Tapi karena berbasis Android, mereka lebih fleksibel dan terbuka. iPhone sering dianggap lebih mahal, tapi Samsung juga punya seri premium seperti Galaxy Z Fold yang harganya bisa lebih tinggi. Di sisi lain, Samsung menawarkan pilihan lebih banyak dari mid-range hingga flagship. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung. Jika Anda menginginkan ekosistem tertutup yang sempurna, desain konsisten, dan performa optimal, iPhone adalah pilihan. Tapi jika Anda mencari inovasi, fleksibilitas, dan variasi, Samsung mungkin lebih cocok. Pada akhirnya, ini bukan tentang mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih baik untuk Anda. Keduanya adalah produk luar biasa yang terus mendorong batas teknologi. Jadi, pilih sesuai kebutuhan dan gaya hidup Anda.